insana ma lam ya'lam. Allamahul bayan. Fakhtara man sya'a minhum ay min ibadihi bihifdzil Qur'an wa fahmil Qur'an wal amal bil Qur'an wal ijtima' bi ahli Qur'an wa takhalluq bil Qur'an. Sallallahu wa sallamu ala habibina Sayyidina Muhammad man kana khuluquhu al-Qur'an wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi at-tayyibina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana rzuqna hubbal Qur'an warzuqna fahmal Qur'an wa'inna ya Rabbana ala al-amal bil Qur'an wakhzurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahli al-Qur'an. Allahumma ya Rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma ya Rabbana rzuqna fahma nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan para pecinta Al-Qur'an, pecinta Al-Qur'an, pecinta kalamullah, tidak terbatas kepada siapapun yang menghafal. Orang tua yang mengirimkan anaknya ke sini pun akan digolongkan sebagai pecinta Al-Qur'an. Orang yang membantu perjuangan di sini pun akan digolongkan pecinta Al-Qur'an. Karena semuanya tahu di sini akan menghafal, anak-anak di sini menghafal Al-Qur'an. Wabil khusus Syekh Al-Murabbi yang kami cintai Anjana Nasif, yang semoga Allah berikan kepada beliau panjang umur, istiqomahan, kemudahan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau adalah guru yang sesungguhnya untuk anak-anak dan menjadi sebab menghantar anak-anak ini sampai kepada Sayyidil Wujud Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran yang beliau miliki. Dan semoga perkumpulan kita saat ini adalah mukaddimah perkumpulan kelak di surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pesan pertama akan kami sampaikan kepada para wali santri yang kebetulan datang pada saat ini. Tapi sebelumnya kami akan menyampaikan apa yang ada di dalam hati kami. Tidak ada tempat yang menggembirakan bagi kami di dunia ini kecuali adalah tempat di mana di situ berkumpul anak-anak untuk menuntut ilmu Allah, khususnya ilmu Al-Quran. Inilah generasi yang dihadamba oleh Nabi SAW. Senang kita mendengar berita bahwasanya di sini ada pesantren, di situ anak-anak menghafal Al-Quran, dibina akhlak yang mulia. Maka ini adalah tempat yang paling mulia yang menyejukkan di dunia ini. Bahkan Nabi pun menyebut inilah taman surga yang sesungguhnya. Maka tadi disampaikan program yang ada di sini, apa yang dilakukan oleh anak-anak, keberhasilan mereka dalam menghafal hadis dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang menghibur hati. Bangga kami. Kita butuh sejuta al-falakiyah. Kita butuh seperti ini. Kita sangat membutuhkan lembaga-lembaga yang mendidik anak dengan serius untuk sampai kenal kepada Allah, kenal Rasulullah, mencintai Al-Quran, faham Al-Quran. Maka nasihat atau pesan yang kami sampaikan kepada para wali santri, pertama, bersyukurlah kepada Allah karena Anda punya anak telah dipilih oleh Allah. Mereka mau dan berkeinginan untuk hadir di tempat semacam ini. Bersyukurlah kepada Allah setiap saat, bersyukur, dan bagi siapapun yang sudah datang ke tempat ini. Akan tapi mungkin ada di antara mereka yang anaknya belum datang ke tempat ini. Menyesallah dalam bentuk panjatan doa. Menyesallah dalam bentuk panjatan doa. Doakan anak-anakmu yang pertama. Yang kedua, doakan semua yang belajar di sini semoga menjadi ulama-ulama Rasulullah yang sesungguhnya. Maka doamu itu akan dikembalikan kepada anak-anakmu. Mungkin ada di antara yang hadir anaknya masih belum dekat dengan kemuliaan. Dan rindulah untuk membantu orang yang menuntut ilmu, maka sudah dijanjikan oleh Allah melalui lidah Rasulullah, Allah fi 'aunil 'abdi maka al 'abdu fi 'auni akhi.
Kalau engkau membantu anaknya orang, maka ketahuilah yang akan menolong anakmu adalah Allah. Tunggu waktunya nanti. Sebab yang hadir di sini tidak semuanya wali santri. Mungkin ada anaknya yang ada di luar sana. Ketahuilah, cintailah penuntut ilmu, maka Allah akan membimbing anakmu kepada kemuliaan pada suatu ketika nanti. Dan jangan jauh-jauh dari tempat mulia. Adapun masalah waktu berbeda-beda. Mungkin esok hari, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, mungkin 3 tahun yang akan datang, mungkin 5 tahun yang akan datang. Akan tapi Allah tidak akan ingkar janji. Tapi yang sudah punya anak di sini, tambahlah bersyukur. Syukur dan bersyukur dan bersyukurlah. Anak Anda ada di sini, maka tolong para guru-guru yang mendidik di sini jangan diganggu. Sebab kadang orang tua ini ada yang kadang mempunyai pikiran sendiri, ada ini. Semoga Allah mengampuni. Dan ajakan Asep pasti memaafkan. Cuman saya ingatkan, awas jangan ganggu guru. Kadang-kadang wali santri itu punya aturan sendiri. Gara-gara pengen pulang seenaknya, pengen ini, ada aturan di dalam pondok, kepatuhan kepada pondok ini penting. Maka kami himbau kepada wali santri, dukung program pondok, dukung peraturan pondok. Ketahuilah, mendidik anak ini tidak gampang. Ada sebagian orang menginginkan anaknya mengaji seminggu sekali saja, tidak bisa. Akan tapi anak Anda setiap hari di sini, setiap malam di sini. Bersyukurlah kepada Allah. Apakah Anda ingin dicabut kesenangan anak Anda di sini, lalu minta pulang, kemudian sampai di rumah menjadi anak yang tidak karu-karuan? Mau ibu? Tidak mau. Maka syukuri. Ini perjuangan besar, Masya Allah. Kalau urusan enak di rumah, makan dilayani semua. Akan tapi unik, anak-anak ibu bapak kok bau di sini, lihat. Kalau di rumah dilayani, tidur enak, Masya Allah, makan semaunya, tidur sebebas-bebasnya, tontonan ada. Akan tapi ternyata anak-anak Anda di sini, kenapa itu semua terjadi? Karena Allah memilih anak-anak Anda, Allah memilih putra-putri Anda. Maka jangan diganggu mereka, karena mereka telah menjadi pilihan Allah. Bersyukurlah kepada Allah, wahai para orang tua. Bersyukurlah kepada Allah, ini nikmat besar. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita semua adalah anak yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi sudah benar ibu menempatkan anak Anda di sini, jangan khawatir. Kalau sudah dengan Al-Quran adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hafalan Al-Quran, Masya Allah nikmat. Kalau sudah anak menghafal Al-Quran, lihat kerjaannya hanya ibadah. Kalau anak-anak di pondok itu, ibu yang dimuliakan Allah, para bapak yang dimuliakan Allah, kalau anak-anak kita di pondok itu adalah kegiatannya adalah dari kebaikan menuju kebaikan, dari ketaatan ke ketaatan. Kalau tidak menghafal, membaca, mengulang, terus itu saja. Kalau anak kita di dalam pondok pesantren, kehidupannya adalah dari kebaikan menuju kebaikan, pindah dari kebaikan menuju kebaikan. Akan tapi anak yang di luar sana, lihat dari maksiat menuju maksiat, dari sesuatu yang tidak ada guna menuju sesuatu yang tidak ada guna. Ini perlu ditanamkan di hati para orang tua, harus penuh keyakinan. Penuh keyakinan bahasanya ini tempat tepat buat anak-anak kita. Ini adalah untuk kemuliaan anak-anak kita. Mungkin pesan orang tua hanya sampai di sini, karena insya Allah sudah di sini adalah orang tua yang sangat beruntung semuanya. Amin. Pesan kepada para pembimbing. Pesan kepada para pembimbing, yakini bahwasanya ini pembimbing para ustadz-ustadzahnya yang mengajari anak-anak membaca Al-Quran. Ketahuilah, apa yang Anda lakukan adalah pekerjaannya Rasulullah SAW. Apakah Anda tidak bangga kalau Anda menjadi pengemban tugasnya Sayyidul Wujud Muhammad SAW? Kepada para pembimbing, ini tabungan yang luar biasa. Dan para pembimbing, wahai anak-anakku semuanya, guru itu beda dengan urusan bisnis. Kalau guru itu, wahai anakku yang aku cintai, kalau semua guru itu menginginkan anaknya lebih pintar daripada dirinya. Semuanya guru itu menginginkan muridnya lebih hebat daripada sang guru. Tapi harus kalian ketahui, wahai anak-anakku semua, sehebat apapun dirimu, pangkatmu tetap di bawah gurumu. Sebab kalau kamu hebat, sebenarnya yang terangkat adalah gurumu. Maka wahai para guru, berbahagialah jika engkau ingin mendidik para calon ulama. Kalau mereka menjadi ulama besar, yang terangkat adalah dirimu, sehingga engkau semakin dekat kepada Sayyidul Wujud Muhammad SAW. Jadi bersyukurlah. Maka yang lebih penting adalah hati kita di saat mendidik anak-anak. Di saat kita mendidik anak, harus yang kita pandang adalah Allah dan Rasulnya. Aku ini mendidik wasiatnya Rasulullah. Menuntut ilmu adalah wasiat Rasulullah. Maka hendaknya Anda menghadapi mereka seperti menghadap mereka dengan penuh kasih sayang dan cinta, dan penuh
ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Anda tidak tulus, maka ketahuilah sebesar apapun mereka tidak akan ada artinya untukmu. Akan terputus itu semuanya. Mungkin semuanya menjadi ulama-ulama semuanya. Amin. Tapi kalau hatimu wahai para pembimbing jika tidak karena Allah, maka ketahuilah kebesaran mereka tidak masuk kepada rekeningmu, tidak akan mengangkat derajatmu karena terputus karena niatmu yang tidak benar. Akan tapi kalau niatnya benar karena Allah, Masya Allah, niatmu benar karena Allah di dalam membimbing mereka, Masya Allah, bersama besarnya mereka, dirimu adalah besar. Mungkin di dunia engkau tidak ada yang menyebut namamu karena engkau hanya ngurusi hafalan Quran saja, tidak masyhur di kampung, tidak masyhur di kota, tapi engkau mendidik pendakwah, juru-juru dakwahnya Rasulullah, ulama Rasulullah, maka ketahuilah bersama besarnya mereka, engkau besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling berat itu justru ustadz-ustadz yang sembunyi, agak masyhur itu loh yang paling berat itu ngajarnya. Saya itu terenyuh kalau melihat guru Al-Quran, sudah hafal dia ngajari si A ini itu lagi, amma ini amma lagi, ini amma lagi, amma lagi, sudah ulang amma, diulang-ulang itu saja. Kok betah? Ayo coba, guru fisika pun nggak betah, guru fikih pun nggak betah. Bosan ini ngajari bab toharoh, saya pusing bab toharoh lagi, mabuk dia. Tapi Masya Allah ini guru Al-Quran ini, Masya Allah ini sudah hafal Al-Quran ini, tapi masih telaten ngajar ini diulang-ulang, amma yatasaalun, ini belum hafal amma, diulang lagi, ngapal-ngapal. Masya Allah, ketabahanmu wahai guru adalah yang menjadikan engkau bakal terangkat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah nih wahai hamba-hamba yang dipilih untuk bisa berkhidmah di tempat ini untuk mengajar anak-anak Al-Quran. Bersyukurlah wahai para guru, niatkan dirimu untuk Allah. Kalau niat dunia, apa yang kau dapat di sini? Karena kalau dengan Allah ini, kalau di pondok pesantren, kalau niat dunia rugi. Kalau niat dunia berdagang di pasar sana, tapi dapatnya dunia. Tapi engkau di sini niat karena Allah, lihat perdaganganmu dengan Allah yang maha kaya, engkau akan mendapatkan segalanya nanti. Ini kepada para guru semakin istiqomahlah, yakinlah bahwasanya Anda di tempat yang benar, Anda di tempat yang mulia. Jangan ragu lagi, tidak usah berpikir ini. Akan tapi kadang-kadang namanya dunia, kadang-kadang punya pikiran ke sana kemari, sehingga seorang guru pun bingung. Padahal dirinya sudah dengan Allah dan Rasulnya, setiap hari dengan Al-Quran. Mendidik anak menghafal Al-Quran ini, Masya Allah, ibadahnya tidak kehitung. Sebab anak itu tidak mungkin setiap hari kecuali mereka harus menghafal Al-Quran dan mengulang Al-Quran. Sekarang jujur para ustadz-ustadz yang tidak menghafal Al-Quran, itu sehari baca Al-Quran 2 lemper saja itu berat, maksain itu ya. Nyisikan waktu itu untuk membaca Al-Quran 2 lemper itu maksain. Sudah dipastikan, saya punya jadwal sebelum tidur membaca 2 lemper. Tadi keburu ngantuk kadang-kadang. Masya Allah, ayo jujur nih, sama dengan saya ini. Maksain itu, kalau baca Al-Quran pun kita harus maksain. Tapi ini penghafal Al-Quran mau tidak mau mereka harus mengulang, bukan 2 lemper saja, bahkan 1 juz diulang begitu mudahnya. Maka bersyukurlah wahai guru-guru Al-Quran yang ada di sini, tempatmu adalah tempat yang mulia. Kemuliaannya sesungguhnya bukan saat ini yang 70 tahun, tapi kelak engkau akan bersama Sayyidina Muhammad SAW, akan dibanggakan oleh Rasul SAW. Maka pada para guru semakin semangat. Selanjutnya adalah para donatur yang pernah membantu pondok ini. Kalau engkau menjadi orang kaya, teruskan menjadilah orang yang paling kaya. Tapi ingat, perjuanganmu, keselamatanmu adalah di tempat yang semacam ini. Bersyukurlah jika ada yang di tempat ini adalah orang-orang kaya yang telah dipilih oleh Allah untuk menitipkan hartanya di tempat semacam ini, atau di tempat ini khususnya. Mungkin Anda tidak pernah berpikir, rekeningmu itu berjalan setiap saat. Rekening amalmu berjalan, bacaan Al-Quran yang dibaca oleh anak-anak itu akan masuk rekeningmu jika engkau meletakkan harta di sini dengan penuh ketulusan. Engkau berurusan dengan duniamu, urusanlah dengan duniamu. Jadi kalau orang paling kaya, akan tapi ketahuilah tabunganmu yang sesungguhnya adalah di sini, bukan yang kau titipkan di dalam perusahaanmu itu, bukan. Ini loh tabunganmu yang sesungguhnya. Dan ketahuilah, kelak engkau wahai para donatur akan dikagetkan dengan berita gembira. Mana pecinta ahli ilmu, mana di saat engkau berada di paling belakang, ternyata engkau suruh meluncur menuju paling depan. Engkau berjejer dengan para ulama dan ahli ilmu. Karena apa? Engkau mendukung para ulama dan ahli ilmu untuk berjuang di jalan Allah. Maka gunakanlah hartamu untuk kebaikan. Ada sebagian orang diberi oleh Allah kekayaan untuk hura-hura, atau untuk makan nih, untuk keliling dunia, untuk nggak karu-karuan. Untuk apa itu semuanya?
untuk mengotori mata kita dengan maksiat, untuk mengotori lidah kita. Akan tapi ada sebagian hamba Allah yang dipilih oleh Allah, dijadikan oleh Allah orang kaya, akan tapi ternyata dengan kekayaannya Allah ingin mengangkat dia, ingin memuliakan dia. Kenapa? Dengan kekayaannya dia rindu untuk kebaikan, menitipkan hartanya pondok-pondok semacam ini. Dan semoga ini sampai kepada siapapun. Kalaupun ternyata Anda orang yang tidak mampu, ketahuilah kerinduan Anda pun akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan punya ambisi pengen punya pondok sendiri-sendiri. Oh enggak, itu nanti sudah ada jatah waktunya nanti. Yang jelas sekarang ini ada sebuah lembaga pendidikan agama, pondok pesantren yang membangun anak-anak untuk menjadi seorang penghafal Quran, seorang alim, seorang yang kenal Allah, akhlak mulia. Bergabunglah di situ. Nanti gilirannya akan diberikan oleh Allah dan akan dikembalikan kepada Anda dengan segala macam kebaikan. Ini kepada para donatur yang pernah bantu tempat ini, jangan ragu. Bata merah yang Anda titipkan di sini diinjak oleh penghafal Al-Quran. Diinjak oleh penghafal Al-Quran. Jadi sudah satu kesatuan. Maka sebetulnya Anda telah membuat kendaraan yang istimewa untuk menuju surga Allah dengan ini semuanya. Itulah orang-orang cerdas. Kami sampaikan kepada orang kaya, hai orang kaya, sebetulnya jika Allah menjadikan dirimu kaya, sebetulnya Allah telah berikan kepadamu fasilitas untuk menuju ke surga secepat-cepatnya. Kapan itu? Di saat engkau menggunakan hartamu untuk kemuliaan. Tapi jika hartamu tidak engkau gunakan untuk kemuliaan, ketahuilah itu akan menjadi beban. Bakal ditanya dari mana kau dapat, untuk apa kau gunakan. Setelah itu engkau akan tertunda. Orang sudah masuk surga, engkau masih ribet dengan hisab. Kemudian setelah itu yang haram-haram, jadinya haram digunakan untuk haram neraka jahanam. Tapi kalau kau gunakan untuk kemuliaan, maka ketahuilah itu kendaraan menuju surga Allah. Ini kepada para donatur pejuang. Dan berjuang di sini ada 5 model ya sebetulnya. Berjuang dengan hartanya, berjuang dengan ilmunya, berjuang dengan hartanya, berjuang dengan ilmunya, berjuang dengan tenaganya, tukang sapunya. Kalau tulus karena Allah, dia akan menjadi tukang sapu nanti di surga. Dia akan masuk surga, bukan tukang sapu di surga, menjadi ahli surga bersama Rasulullah SAW. Kemudian dia berjuang dengan pikirannya, yang berjuang dengan pancatan doa di tengah malam. Yang tidak punya apa-apa, mungkin ada di antara yang hadir. Ada orang yang tidak punya ilmu. Saya nggak punya ilmu, juga nggak punya duit. Membantu dengan tenaga pun tidak bisa. Berpikir pun saya bebel. Ingat panjatan doa di tengah malam. Maka kami himbau semua yang ada di sini, jangan lupa untuk mendoakan tempat ini setiap malam. Itu sebetulnya Anda tidak hanya mendoakan kepada anjengan Syekh Asep dan yang lainnya. Bukan, Anda mendoakan ini untuk dekat dengan Rasulullah. Ini adalah tempat yang dicintai Rasulullah. Anda mendoakan setiap malam, setiap malam, setiap malam. Jangan Anda lepas. Kalau Anda tidak bisa membantu dengan harta Anda, karena Anda tidak mampu, maka doamu ini adalah dahsyat. Dan doa yang hendaknya kita panjatkan, doa yang Anda suka semuanya. Tetapi di antaranya adalah, ya Allah, jadikan semua yang berjuang di tempat ini adalah ahli surga. Dan kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuang ahli surga. Dan jadikan saya bersama mereka, ya Allah. Anda masuk dalam perkumpulan kemuliaan. Ini para donatur, jangan ragu apa yang Anda titipkan di sini. Ketahuilah, jangan Anda ragu lagi, ini ke tempat yang sangat tepat untuk Anda menitipkan harta kekayaan Anda. Di sinilah berapa banyak berapa banyak anak yang telah menghafal Al-Quran, bacaan Al-Quran, semuanya akan dikirim kepada Anda nanti di saat Anda mati. Saat ini Anda tidak merasakan. Karena Anda memang belum butuh itu semuanya. Saat ini Anda butuh makan nasi dan sebagainya. Tapi di saat Anda butuh, ketahuilah semua akan mengalir di alam barzah. Anda akan mendapatkan kiriman kemuliaan. Setiap anak baca Al-Quran Anda mendapatkannya. Alangkah bahagianya kalau kita mati seperti itu. Semoga Allah mematikan kita nanti setelah kita punya tabungan banyak. Dan setelah Allah mengampuni dosa kita. Baik, kemudian buat anak-anakku semuanya. Anak-anakku yang soleh-soleh. Karena waktu tidak usah panjang-panjang. Anakku yang soleh, solehah. Bersyukurlah anak-anakku semuanya, kalian sudah bisa belajar di tempat yang semacam ini. Kalian menghafal Al-Quran, niat yang baik ya. Dan ilmu tidak akan kau dapat kecuali engkau menggunakan 2 kendaraan. Kendaraan yang pertama adalah mahabbah kepada guru-guru kalian. Kalian harus mencintai kepada guru-guru kalian, wahai anak-anakku. Jangan mengandalkan kecerdasanmu. Tidak mengagumkan seorang guru kecerdasan seorang murid. Sebab kecerdasan bisa menjadi seorang murid sombong ya. Awas hati-hati anak-anakku semuanya. Ada murid sombong. Bahkan ada kesombongannya ini, masya Allah, luar biasa. Saya menghafal Quran 3 tahun, guru saya aja 5 tahun.
Mulai keredahkan dia, sudah mulai macam-macam nih. Awas murid busuk itu. Ya, mahabbah kepada guru. Awas, yang pertama untuk mendapatkan ilmu harus ada mahabbah kepada guru, cinta kepada guru. Bagaimana engkau menanamkan kecintaan kepada gurumu, wahai anak-anakku semuanya? Untuk menanamkan kecintaan kepada guru-gurumu seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad bercerita bahwasanya, demi Allah, semenjak aku kenal dengan Imam Syafi'i, aku tidak pernah melakukan sholat 2 rakaat kecuali aku mendoakan untuk Imam Syafi'i. Banyaklah untuk mendoakan anak-anak kita, banyaklah mendoakan guru-gurumu, wahai anak-anakku semuanya. Kalau kalian mendoakan gurumu sesaat saja, misalnya dalam waktu sholat, kalau anda lupa, kalau kalian lupa, artinya kalian telah memutus itu tali kabel yang menjadikan ilmu menyala, itu ilmu manfaat itu. Kalau kau putus dengan gurumu, akan terputus ilmumu itu. Ilmumu hanya ilmu hafalan, ilmu otak. Sebab sanad kepada Nabi ada sanad lahir dan sanad batin. Sanad lahir adalah ilmu dari guru, dan Al-Quran sangat jelas sanad. Kalau orang belajar Al-Quran, paling jelas sanadnya ilmu dengan Rasulullah adalah Al-Quran. Sebab jika engkau menghafal Al-Quran dari guru yang menghafal, dari guru yang menghafal, dari guru yang menghafal, dari guru yang menghafal, sampai kepada Sayyidina Muhammad SAW, itu sanad lahir. Tapi sanad batin ini istimewa, wahai anakku, kecintaan yang ada di hatimu kepada gurumu, gurumu kepada guru, dan seterusnya dan seterusnya, itulah yang menjadikan ilmu menyala. Maka untuk menumbuhkan kecintaan, wahai anakku, jangan sampai engkau lupa mendoakan gurumu dalam setiap waktu sholatmu, dalam setiap saat engkau memohon kepada Allah. Jangan lupa kepada gurumu, karena dengan mendoakan gurumu itulah yang menjadikan sebab ilmumu akan manfaat, akan mengucur ilmu-ilmu laduni kepadamu, pemahaman yang benar kepadamu. Cuman kadang orang dikuasai dengan kesombongan. Banyak kisah kesombongan, anak pergi ke luar negeri bisa bahasa Arab, pulang ke Indonesia tuh gurunya nggak bisa bahasa Arab. Saya diremehin, "Hele Ustadz, saya nggak ngerti bahasa Arab." Ini sedang mulai bahasa Arab. Sekarang kalian menghafal Al-Quran, ada guru yang nggak hafal Quran, nggak hafal Quran, saya hafal Quran. Awas, hati-hati. Ternyata ilmu Al-Quranmu hanya menjadikan kalian sombong. Mungkin ada di antara gurumu hanya menghafal 5 juz, akan tapi 5 juz pun gurumu, kalian sudah 30 juz. Jadi adab dengan guru, Masya Allah, ini luar biasa. Guru yang mengenalkan engkau kepada Allah ini harus punya adab, punya cinta. Dan cinta itu ditandai dengan kalian mendoakan setiap saat dengan doa-doa kemuliaan. Bahkan kalian harus menghukum dirimu sendiri. Kalau seandainya kalian lupa berdoa setiap waktu sholat, kalian hukum dirimu sendiri. Apakah aku baca sholawat 1000 kali, 2000 kali? Kenapa? Aku telah lupa kepada guruku. Biar kalian terbiasa untuk ingat kepada guru dengan doa. Itu menumbuhkan kecintaan di dalam hatimu. Baik, biasakan dengan mendoakan itu. Kemudian yang lain di samping mendoakan itu, yang kedua adalah untuk menumbuhkan kecintaan. Awas dan awas untuk membincangkan kekurangan guru, membincangkan kekurangan guru atau mencari-cari kesalahan guru, kekurangan guru. Naudzubillah. Itulah Abu Jahal, murid cerdas. Abu Jahal itu lebih hebat dari kalian, nak penghafal Al-Quran juga itu. Ribuan hadis hafal. Cuman dia punya hati busuk, selalu pengen cari-cari kesalahan gurunya. Ketemu Nabi Muhammad belajar, dia hafal Quran, dia Abu Jahal. Cuman kalau ketemu Nabi Muhammad pengen mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad, maka jadilah Abu Jahal. Makanya seorang murid hati-hati, jangan mencari-cari kesalahan guru. Sebab kalau dicari kesalahannya pasti ada seorang guru, karena guru kita bukan malaikat. Akan tapi hendaknya kita memohon kepada Allah, ya Allah, tutuplah kekurangan guru kami dari mata kami, ya Allah. Dan itu yang selalu Buya panjatkan. Karena Buya takut melihat kekurangan guru kami, takut hati kami rusak. Kalaupun ada kekurangan, langsung kita mohon, ya Allah, itu kekurangan semoga tidak kehukum guruku, bukan jadi bahan guncingan, bukan jadi. Awas, hati-hati. Kadang-kadang senang mencari kesalahan. Kadang murid ngetes, ada guru baru ngetes murid, nggak dapat ilmu. Mencari-cari kesalahan guru, awas, hati-hati. Senantiasa Allah mohon kepada Allah, ya Allah, tutuplah aib guru kami dari mata kami, ya Allah, dan ampuni dia. Jika beliau punya kesalahan, ya Allah, ampuni dan tutup aib mereka. Karena guru kita adalah manusia, bukan malaikat. Beliau mungkin melakukan kesalahan, tapi kalau hati tidak kita tata, Masya Allah, tiba-tiba kita tidak punya cinta kepada guru yang ada prasangka buruk. Kalau sudah begitu mulai merendahkan, meremehkan, lah itulah hilang cinta nanti. Maka jangan mencari-cari kesalahan guru.
Dan jangan membicarakan kekurangan seorang guru. Masya Allah, apakah kasih kekurangan lahir atau batin, fisik atau ilmu? Ada sebagian murid seperti itu. Na'udzubillah, membicarakan guru ini kurangnya begini, awas, hati-hati. Pandanglah kelebihan dari gurumu. Ingat, mencintai guru dengan cara pertama mendoakan, yang kedua adalah jangan mencari-cari kekurangannya. Sebab gurumu adalah bukan malaikat. Jangan mencari-cari kekurangan. Gurumu adalah manusia yang mungkin melakukan kesalahan. Kalaupun kesalahan, ketahuilah, seorang guru yang sesungguhnya dia akan mudah minta ampun kepada Allah. Namanya manusia, bisa salah. Tapi seorang murid ini tantangannya berat, karena kalian dalam dunia tarbiyah. Jangan berubah menjadi prasangka buruk lalu tidak menghargai, lah hilanglah cinta, terputuslah sanad batin, yaitu nur ilmu dari gurumu tadi. Yang kedua adalah adab tata krama. Kalau kalian tidak punya adab kepada gurumu, awas, kau tidak akan mendapatkan ilmu. Adab dan tata krama, kalian harus punya adab yang sesungguhnya, rasa hormat kepada gurumu. Adab, tata krama. Dan tata krama ini luas sekali maknanya. Sampai kalau tata krama itu akan di dalam hati, bagaimana engkau di dalam hati mengagungkan gurumu. Yang harus kau ketahui, gurumu itu adalah ini. Gurumu itu siapapun dia, mungkin hafalannya lebih sedikit darimu. Mungkin secara ilmu ente lebih pinter. Karena apa? Dia mungkin hanya menghafal Al-Quran saja, tak tanya kau menghafal hadis saat ini. Mungkin gurumu adalah lebih di bawah kalian dalam ilmu, mungkin, tapi dia adalah tetap gurumu. Murid, tantangan berat bagi seorang murid kalau tiba-tiba dia diangkat oleh Allah lebih daripada gurunya. Dulu waktu masih macam muridnya tuh salaman, giliran sudah mulai jadi ustaz tuh ketemu gurunya, assalamualaikum ustaz, ahlan, dari jauh nih. Bahkan di saat gurunya bertawadhu, karena hanya dengar ceramahnya sang murid sekali saja, gurunya saking tawadhunya sang guru menganggap muridnya tadi, ini adalah juga guru saya telah ngajari ilmu. Oh bangga, oh iya, wah ini murid sesat nih. Murid penyakitan ini. Ada model-model begitu, dan saya dikisahkan oleh guru kami, ada anak semacam itu. Mulai bisa belajar luar negeri, bisa bahasa Arab, ngerti fikih, perbandingan semuanya. Kalau lihat guru lokal, dulu mah waktu belajar, wah ngebut. Tapi giliran dia sudah keluar negeri, kayak pangkatnya lebih tinggi, sudah sama ustadznya, dia punya adab dan sebagainya. Enggak ada ilmu bagi dia. Al-badal fil mashhad. Ilmu laduni, ilmu batin, ilmu rohani yang kau dapatkan sesuai bagaimana cara pandangmu kepada gurumu. Kalau kau tidak punya pandangan kagum kepada gurumu, hormat kepada gurumu, tidak akan turun ilmu laduni kepadamu. Tidak akan turun ilmu kemuliaan kepadamu. Pahami anak-anakku semuanya. Makanya sungguh dalam dunia tarbiyah, kata guru masyaikh, la yujibudil dzaka, tidak akan mengagumkanku kecerdasan seorang murid, yujibudil adab. Akan tapi akhlak yang mulia itu menjadikan saya kagum. Biarpun mungkin seorang anak itu tidak cerdas di kelasnya, tapi dia adalah adabnya tinggi, maka ketahuilah akhlak yang mulia, dia akan diangkat oleh Allah. Awas adab. Dan adab ini ditandai lagi dengan banyaknya berkhidmah kepada gurumu. Khidmah itu kan menjadikan dirinya khatimnya seorang guru. Khatim seorang guru. Adab, bukan adab basa-basi di depan guru begini-begini, kalau gurunya pergi. Ini anak-anak yang jauh dari ilmu yang manfaat. Jadi lihat al-khidmah, kalian mengabdi kepada gurumu. Mengabdi kepada gurumu, pokoknya siap untuk menjadi apapun. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ana abdu man 'allamani wala harfan. Aku akan menjadi budaknya orang yang mengajariku biarpun satu huruf. Bagaimana jika mengajarimu berapa ayat? Adabmu awas. Dan adab bisa dibaca kitab Ta'limu Ta'lim atau Muqaddimah Bidayatul Hidayah. Bagaimana adab seorang murid dengan guru? Ini harus. Sampai dulu itu dalam kitab Ta'lim, duduk di kursinya guru pun bukan adab. Tidak berani seorang murid duduk di tempatnya guru, karena untuk takut nanti semakin kurang ajar. Sekarang ada di pondok, sandalnya guru hilang, gosok sama muridnya. Wah ini penyakit. Mestinya dijaga malah hilang. Tapi di sini nggak ada itu semua anak soleh, semuanya soleha. Adab wahai anakku, kalau kalian tidak punya adab, susah kalian mendapatkan ilmu. Adab yang akhlak, al-madad fil mashhad. Bagaimana cara pandangmu kepada gurumu, itulah engkau akan mendapatkan madad. Ilmu yang sifat yang maknawi, rohani, batini. Bukan ilmu hafalan. Hafalan itu adalah langkah awal.
Akan tapi kalau kau tidak sambung dengan batin, hafalmu hanya di otak. Sampai dikatakan Imam Ali, berapa banyak orang baca Quran, akan tapi Quran itu la yatajawaz hanajiri, tidak melewati tenggorokannya, hanya di otaknya saja. Kalau suruh hafalan, hafal, akan tapi tidak masuk ke hatinya, karena telah terpangkas tadi, nurnya tidak ada, tidak punya adab kepada gurunya. Karena tidak punya adab kepada gurunya, awas hati-hati anak-anakku semuanya. Adab yang baik kepada guru dan adab kau tandai dengan mudah khidmah kepada guru. Kalau sudah perintah guru jangan mikir panjang. Perintah guru adalah ini. Baik, mungkin ini yang globalnya. Secara umum anak-anakku semua harus kau cintai gurumu, punya adab tata krama kepada gurumu ya. Cium tangan, khususnya guru laki dengan murid laki, guru perempuan dengan murid perempuan. Cium tangannya dengan hormat. Dan ingat hormatmu bukan basa-basi karena ikut-ikutan dengan temannya, tapi dari hati kau pandang mereka inilah yang menyambungkan dirimu kepada Rasulullah. Kau pandang dia seperti kau melihat Rasulullah. Aku tidak akan sampai ke Rasul kecuali melalui guruku itu. Ini yang menyambungkan aku dengan Nabi Muhammad. Pandang mereka dengan itu pandangan. Dan adab yang lain lagi, jangan tolah-toleh. Oh sini, biasanya semakin cerdas semakin seenaknya sendiri. Makanya anak cerdas kadang susah jadi pintar. Misalnya apa? Mudah pindah-pindah pondok. Awas, kalian jangan pindah pondok pesantren kecuali restu dari gurumu. Ini loh izinku. Awas, karena apa? Kalau orang punya Al-Quran itu mahal nak kalian itu. Kalau punya Al-Quran semuanya mau. Orang yang akidahnya nggak benar juga mau dengan anak. Iblis pun senang dengan kalian. Awas hati-hati. Biasanya sudah mulai pintar, mulai hebat, tawaran beasiswa sana sini, gurunya ditinggal. Sesat, kamu tidak punya adab dengan gurumu. Awas, ini yang sering terjadi dan harus Buya sampaikan. Karena Buya melihat ada orang. Makanya Buya tidak akan mau nerima santri dari manapun kecuali ada izin dari guru. Sebab kata Imam Haddad, kalau ada seorang murid kok gurunya berubah dengan dia gara-gara su'ul adab, tidak ada 1000 guru yang bisa membenahi hatinya. Maka hati-hati dengan gurumu. Gurumu saat ini yang ada di sini, yang harus kau pegangi. Kalaupun ingin melanjutkan ketahilah, engkau harus mendapatkan isyarah dari guru, pendapat dari guru, petunjuk dari guru. Dan memang di sana kami ingatkan kepada semua pembimbing, hendaknya anak kita anggap sebagai sesuatu barang mulia. Kami ingatkan kepada semua yang punya pondok dan pesantren, kita diingatkan oleh guru-guru mulia. Ada sebagian guru itu anaknya itu kalau sudah lulus dibiarkan begitu saja, tidak diarahkan. Padahal anak kita mahal saat ini, anak kita mahal. Kita punya guru Habib Hasan bin Ahmad Barun tidak akan mengirim siswanya ke tempat lain kecuali survei dulu, dilihat dulu akidahnya kayak apa, tempatnya kayak apa, kemudian mengirim grup biar akhlaknya tidak berubah. Sebab biasanya kadang-kadang para guru juga tidak peduli. Sudahlah, sudah lulus ke sana. Oh awal sayang diambil oleh setan, iblis, demit, genderuwo, ngambil sana. Sebab ini akidah sesat-sesat itu juga senang dengan orang hafal Quran. Jadi para guru harus waspada di dalam hal ini. Hendaknya anak-anak yang sudah mulai bisa selesai diarahkan, dibuat grup kemana. Kalau seandainya nanti ada yang mengambil pendidikan umum sekarang, lihat anak-anak hafal Quran dirindukan oleh universitas untuk mengambil kedokteran dan sebagainya. Bukan suatu terlarang, tapi mohon buat grup di sana, disewakan rumah, kontrakkan rumah dan sebagainya. Kalau kebingungan nanti bisa musyawarah yang baik. Karena ini anak mahal, wahai para guru yang mulia. Anak kita ini mahal. Jangan didik 3 tahun, 4 tahun, setelah itu kita biarkan begitu saja hilang. Rugi. Guru mulia Habib Abdullah bin Harun selalu mengingatkan, muridmu adalah sesuatu yang paling mahal. Jika harus pindah ke tempat lain, tetap dalam pantauanmu. Dan beliau pernah mengatakan, aku tidak mengambil kalian dari guru-guru kalian. Kalaupun aku sudah menjadi gurumu, tetap aku akan kembalikan dirimu kepada gurumu. Kalau aku punya murid, ternyata kau suul adab sama gurumu, saya gagal mendidik kamu, kata guru Habib Abdullah bin Harun. Beliau kan guru besar, kami jadi guru beliau. Tapi beliau mengatakan, gurumu dulu tetap gurumu. Aku gurumu, tapi gurumu tetap. Jangan suul adab kepada gurumu. Karena apa? Habib Hasan Bahrun waktu mengirim kita ke Habib Abdullah Bahrun, benar. Coba kalau liar begitu. Sudah pintar sedikit merendahin gurunya. Oh, hati-hati wahai anak-anakku. Jadi kalian jangan pindah ke tempat lain kecuali restu dari gurumu. Karena itulah nur ilmumu, adabmu, tata kramamu, barokahmu. Makanya ada kelemahan orang cerdas biasanya, mulai pintar dan sebagainya, dapat tawaran sana sini, lihat pindah sana, pindah sini, pindah sana. Setiap guru disakiti. Nggak bisa jadi orang berilmu, nggak bisa jadi orang besar itu, tetap jago pindah-pindah. Sampai istilah dunia tarbiyah orang Jawa dulu itu bener itu maknanya, al-intikal alamat konyol itu. Kalau orang sering pindah-pindah itu alamat konyol ilmunya itu. Selesaikan dulu, kalau rekomendasi guru pindah. Nah, ini karena ini ada hubungannya dengan tata krama. Biasanya yang repot itu adalah anak pintar, anaknya orang kaya. Nah ini anaknya orang kaya, ini sudah ngomong seenaknya. Anaknya ustaz, nah ini
Mentang-mentang anaknya Ustaz itu kalau minta seenaknya sendiri. Ustaz, anak saya mau tak ambil. Nah Ustaz itu kan ambil saja. Semua ada sebetulnya itu. Awas ini. Ingat ya, anaknya orang kaya, orang kaya. Anaknya Ustaz, para Ustaz yang mondokin di sini, terus punya adab ini. Muridmu, anakmu tetap murid di sini. Jangan seenaknya sendiri. Mentang-mentang anaknya Ustaz dipindah semaunya sendiri, nggak begitu. Nah, ini adalah masalah adab. Ya, kemudian setelah itu kami himbau kepada anak-anak semua untuk berpikiran maju lagi. Tidak cukup sampai di sini. Al-Quran adalah kunci bagimu, wahai anak-anakku. Al-Quran adalah kunci. Kalau kalian berhenti sampai di sini, berarti kamu hanya memegang kuncinya. Maka kalau sudah mempunyai Al-Quran, kunci ilmu akan dibuka oleh Allah. Kau bisa menjadi apa saja. Maka program yang selama ini kami hadirkan adalah setelah menghafal Al-Quran harus ada tahfidz plus. Tahfidz plus itu harus kasih ilmu syariat. Jangan hanya ngurusi Quran saja. Dan hendaknya dibuat komunitas khusus para penghafal Quran untuk mempelajari ilmu syariat. Dan kalau dicampur dengan orang lain ada kebincangan di sini. Misalnya apa? Ada anak yang tidak menghafal Al-Quran, belajar dengan anak kita yang menghafal Al-Quran. Anak kita yang menghafal Al-Quran punya kewajiban untuk mengulang hafalannya. Sementara anak ini tidak punya kewajiban mengulang hafalannya. Dia sedikit cerdas. Maka tiba-tiba di saat dia melambung dalam ilmunya ini, anak-anak kita merasa minder nanti. Dan ini secara psikologi ganggu sekali. Maka hendaknya komunitas Al-Quran dengan Al-Quran. Makanya kita juga membuat program tahfidz plus. Penghafal Al-Quran harus belajar ilmu syariat semuanya, 12 ilmu yang bisa untuk memahami Al-Quran, nahwu, sorof, fikih, segala macam, untuk bisa paham Al-Quran. Jadi kalian harus menjadi ulama yang sesungguhnya. Kuncinya sekarang kalian ambil menghafal Al-Quran. Jadi dibuatkan program selanjutnya. Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah mengingatkan, Syekh Mutawalli Sya'rawi mengingatkan, beliau adalah Syekhul Kufat. Jadi syekhnya para ulama tafsir. Syekhul Mufassirin fi hadzal zaman, sudah meninggal. Kalau disebut Syekh Mutawalli Sya'rawi sudah. Beliau punya tafsirnya itu khawatir. Tafsirnya ajib, unik, ada 20 juz. Dan kami himbau kalian membaca Al-Quran harus mengenal tulisan-tulisan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau adalah orang yang luar biasa, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kalau buku-buku yang lain hati-hati nak ya. Sekarang ada buku tentang Quran, tatonya ngajak bulat. Ini bid'ah, ini syirik, ini hati-hati. Jadi Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah seorang wali besar, baru meninggal. Dia punya khawatir Al-Quran. Baca. Nah, beliau pernah mengatakan begini, Umirna bitadabburi Al-Qur'ani wa qad takaffala Allahu bihifdhihi walakinnana in shaghalna bihifdhihi wa tarakna tadabburahu. Yang diperintahkan kepada kita adalah merenungi Al-Quran. Apa itu tadabburun, yaqilun, semuanya kan. Kita diperintahkan untuk merenungi Al-Quran. Adapun yang menjaga Allah adalah, yang menjaga Al-Quran adalah Allah. Bukan penghafal Al-Quran yang menjaga Al-Quran, yang menjaga Al-Quran adalah Allah. Walakinnana insawalna bihifdhihi wa tarakna tadabburahu. Akan lebih banyak di antara kita hanya sibuk menghafal, lupa dan meninggalkan merenungi Al-Quran. Maka setelah kalian menghafal Al-Quran, kalian harus masuk langkah selanjutnya bagaimana merenungi Al-Quran, mempelajari ilmu yang lain. Dan juga kalian wajib membaca, sudah gede membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Di situ adab-adab yang luar biasa. Alhamdulillah Buya sudah mensyarahi At-Tibyan itu dalam CD dalam Quran 30 hari di bulan Ramadan yang lalu. Sudah ada CD-nya. Barangkali anak-anak pengen dengar itu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, itu karangannya Imam An-Nawawi. Itu wajib bagi siapapun menghafal Quran untuk membaca buku itu. Dan uniknya buku ini karena orangnya soleh, wali besar yang menulis. Biarpun orang yang benci dengan Imam Nawawi, yang katakan Nawawi akidahnya sesat, bid'ah, dibaca di kampusnya sana. Karena memang hebatnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kalian harus membaca buku itu kan. Cuman perlu ada tambahan syarahannya. Kadang Imam Nawawi menjelaskan dengan global. Maka kami mencoba mensyarahi dalam bentuk CD. Kita videokan dalam bentuk CD di bulan Ramadan selama sebulan atau sebulan setengah kalau tidak salah waktu itu. Itu selesai dari awal sampai akhir. Nah, kalian bisa melihat itu. Di situ ada adab, tata krama dan sebagainya. Masya Allah luar biasa. Jadi kalian harus mengarah kepada ilmu nanti. Alhamdulillah sudah diimbangi kalian dengan hadis. Dan termasuk di antara nanti ayat-ayat hukum. Seperti kita di Cirebon sudah mulai anak-anak dikenalkan untuk mengenal ayat-ayat hukum. Di sini sudah insya Allah. Jadi kalau anak suruh mengangkat ayat hukum langsung, agar rindu kepada fikih nanti. Insya Allah. Yang jelas Buya berharap dengan kalian semuanya, anak-anakku semua. Insya Allah kalian menjadi ulama-ulama. Nanti suatu ketika di saat Buya jangan saya sudah tua lihat kalian menjadi ulama Rasulullah SAW. Akan senang di waktu di dunia kalian menyenangkan guru-guru kalian.
Ketahuilah di akhirat nanti kalian insya Allah bersama Sayyidina Muhammad SAW. Mungkin ini saja anak-anakku karena menjelang maghrib. Ini adalah nasihat-nasihat buat kalian para santri, ya. Semangat ya, tidak cukup sampai di sini. Setelah menghafal Al-Quran, tinggal kamu pengen apa? Kalau pengen menjadi seorang bisa dokter dan sebagainya, tidak cukup menjadi dokter yang soleh. Buya punya komunitas anak-anakku semuanya. Kalau kalian ke Surabaya, Buya punya komunitas anak-anak Surabaya, akan Buya buatkan tempat khusus supaya terdidik akhlaknya. Nanti kalau di Bandung, nanti kita buat komunitas sendiri. Jangan ngekos, masya Allah, banyak anak santri keluar adabnya yang rusak, rugi. Dan kami himbau kepada pembimbing, hendaknya diperhatikan, ini barang mahal ini. Anak-anak kita ini barang mahal, jangan dilepas asal saja. Jangan dilepas asal saja, ini barang mahal. Kalau sudah menghafal Al-Quran, yang mau macam-macam akidah sesat bakal mau. Orang akidah sesat paling senang ini. Maka hendaknya dijaga. Dan anakku harus semangat. Serius membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, semangat untuk sampai menjadi ulama Rasulullah SAW. Kalaupun nanti ada yang ingin menjadi seorang profesional, tapi profesional yang ahli sujud, Allah, menjadi seorang dokter menghafal Al-Quran, tidak mustahil. Tapi niat yang benar. Bukan kenapa kamu ingin jadi dokter? Dokter duitnya banyak, sesat kau saat itu. Akan tapi menjadi dokter karena aku ingin khidmah agar umat Islam ini sehat dan sebagainya. Kalau pengen jadi dokter saat ini, sekarang kau harus jadi dokter hari ini. Karena khidmah, bantu anak yang sakit, bantu ini, bantu terlihat saat ini. Karena niatnya salah, pengen jadi dokter, pengen banyak duitnya. Begini, wah ini salah niat oleh anak-anakku semuanya. Jadi hendaknya kalian benahi niat kalian. Yang jelas tidak boleh berhenti sampai di sini. Setelah kalian menghafal Al-Quran, masih ada langkah-langkah selanjutnya, yaitu kunci ini kau gunakan untuk menjadi ulama ya Rasulullah SAW. Baik, ini saja insyaallah karena waktu. Siapa yang belum diam? Semuanya lengkap sudah ya. Mulai dari tidak ada yang tertinggal ya. Karena kami ingin semuanya ini adalah satu rombongan ya. Apakah yang bekerja, yang mendonaturnya, ustadznya, santrinya, nanti bersama rombongannya Nabi Muhammad SAW. Baik, ini saja kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhzurna, wa afina wa la tuhridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusal alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah. Engkau telah kumpulkan kami di tempat yang mulia ini ya Allah. Jadikan ini mukadimah pertemuan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Engkau pertemukan kami ya Allah dengan penuntut-penuntut ilmu ya Allah, para penghafal Al-Quran ya Allah. Jadikan ini sebab kami ya Allah bisa berkumpul dengan kekasihmu Nabi Muhammad di surga. Ya Allah, kami mohon ya Allah, para orang tua mereka ya Allah, yang dengan sukarela melepas anak-anak mereka ke tempat ini, maka kami mohon angkat derajat orang tua mereka. Yang sempit rezeki mereka lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Dan tambahkan di hati mereka keyakinan tentang anak-anak mereka ya Allah. Jangan sampai ada di antara mereka orang tua yang ragu-ragu ya Allah, bahwasanya tempat ini adalah tempat mulia. Dan kami mohon ya Allah, semua yang telah berjuang di sini berikan ketulusan, keikhlasan ya Allah. Apa yang berjuang dengan hartanya, atau berjuang dengan ilmunya, atau berjuang dengan pikirannya, atau berjuang dengan tenaganya, atau berjuang dengan panjatan doa di tengah malam, kami mohon berikan kepada mereka ketulusan. Jadikan itu semua sebab mereka berkumpul kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, semua yang berjuang itu berikan kepada mereka kebaikan untuk diri mereka sendiri, dan kebaikan untuk keluarga dan keturunan mereka, kebaikan mereka di dunia dan kebaikan mereka di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini ahli surgamu ya Allah, ahli surgamu ya Allah yang bisa berjuang di tempat ini ya Allah. Kirimkan ke tempat ini ahli surgamu yang bisa berjuang di tempat ini ya Allah, ahli surgamu, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jangan kau tinggalkan kami ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang ada di tempat ini ya Allah, jika ada para orang tua yang anak-anak mereka belum memasuki tempat-tempat mulia ini ya Allah, berkat mulianya tempat ini, angkat anak-anak mereka ya Allah menjadi anak-anak yang mulia Allah. Jaga mereka semua ya Allah, karena mereka telah berkumpulkan di tempat mulia ini. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami jadikan mereka anak-anak yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan mereka untuk menghafal Al-Quran, mudahkan mereka untuk memahami Al-Quran, mudahkan mereka untuk mengamalkan Al-Quran, dan kumpulkan kelak di surga bersama ahli Quran ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jaga hati mereka. Berikan kepada mereka, para anak-anak kami ini, kecintaan kepada guru-guru mereka. Engkau yang menguasai hati mereka, Engkau yang memiliki hati mereka. Tambahkan kecintaan di hati mereka kepada guru-guru mereka, dan berikan
berikan kepada mereka adab dan tata krama ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, agar tidak terputus sanad batin mereka kepada guru-guru mereka ya Allah. Kami ingin mereka menjadi anak-anak ahli surga ya Allah, anak-anak ya Allah yang secara lahir dan batin sambung kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari kemaksiatan ya Allah. Jaga mata kami ya Allah dari melihat yang haram, jaga lidah kami dari mengucapkan yang haram, jaga anggota tubuh kami dari yang haram, dan jaga hati kami ya Allah dari segala keharamannya. Jauhkan hati kami dari kebencian, kedengkian, dendam, riya, sombong ya Allah, dan ujub ya Allah. Bersihkan hati kami, gantilah dengan sifat-sifat mulia ya Allah, ya Allah. Dan jauhkan kami dari dendam kepada siapapun ya Allah. Kami mohon jika ada orang yang menyakiti kami ya Allah, berbuat zalim kepada kami ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada mereka, ampuni mereka dan berikan kesadaran kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, para guru-guru yang mengajar di sini ya Allah, berikan kepada mereka kekuatan ya Allah, dan berikan kepada mereka ketulusan ya Allah, seperti yang kau janjikan ya Allah, karena mereka telah mendidik anak-anak daripada hamba-hambamu. Maka kami mohon jaga keluarga mereka semua ya Allah, jaga keluarga mereka semua, jaga diri mereka semua ya Allah, dan jadikan mereka adalah guru-guru yang sesungguhnya ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada guru yang mengajar di sini lalu hatinya tidak benar ya Allah. Kami ingin mereka menjadi guru-guru ahli surga yang sesungguhnya ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan perkumpulan ini benar-benar perkumpulan lahir dan batin, seperti engkau kumpulkan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu, seperti engkau kumpulkan saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari makan makanan yang haram ya Allah. Berikan kepada para wali santri ini adalah rezeki yang halal, jangan sampai mereka mengirim anak-anak mereka dengan rezeki yang haram. Dan jika ada di antara mereka yang rezekinya masih haram, ganti dengan yang halal ya Allah, karena rezeki yang haram akan menghalangi nur ilmu itu ya Allah. Mudahkan mereka mendapatkan rezeki yang halal, berikan kesadaran ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon berikan kepada kami semua istiqomah ya Allah, keistiqomahan dalam kebaikan ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ampuni kami semua ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Berkailah tempat ini, berkailah yang ada di sini, berkailah yang membantu tempat ini, berkailah yang ziarah di tempat ini, berkailah jasad kami, berkailah hati kami, berkailah keluarga kami, berkailah harta kami, berkailah kendaraan kami, berkailah pasar-pasar kami, berkailah rumah kami, berkailah ilmu kami, dan berkailah umur kami ya Allah. Berkailah semua yang kau berikan kepada kami ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.